Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab. 100% Kristen, 100% Indonesia. Pada saat ini kita akan membahas sebuah topik sesuai dengan visi misi IKIM untuk menjawab. Menjawab apa? Menjawab masukan dan pertanyaan dari banyak umat Kristiani juga. Mereka ingin tahu dan ingin paham mengenai poligami. Sebuah topik yang sangat menarik, bukan? Malam ini kita dibantu oleh dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Pak Enos Justin dari Singapura. Beliau ini, Shalom Pak Enos. Shalom Pak Budi. Ya. Luar biasa. Beliau ini tim khususnya IKIM. Nah, kita juga malam ini ada satu lagi narasumber yang sangat luar biasa juga, seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai oleh Tuhan. Beliau adalah Pak Didit Yuli. Shalom Pak Didit. Apa kabar Pak? Masih di mute Pak Didit. Masih di mute. Baik, sambil menunggu Pak Didit, mari kita langsung mulai saja perbincangan kita malam hari saat ini. Pertama-tama, pembahasan poligami ini dari dua arah. Pertama dari perspektif teologis Islam, dan yang kedua dari perspektif teologis Kristen. Supaya ada perbandingan, apa sih perbedaannya? Apakah betul poligami di Islam itu diperbolehkan? Bagaimana kalau di Kristen? Nah, kita akan mendengar langsung dari dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin nanti Pak Didit akan menjelaskan poligami dari perspektif teologis Kristen. Tapi sebelumnya kita dengar dulu penjelasan dari Pak Enos, pandangan teologis mengenai poligami ini dari sisi Islam. Silakan, kami persilakan Pak Enos. Oke, saya langsung share screen ya supaya kita bisa sama-sama langsung mulai karena waktunya juga sangat terbatas. Jadi saya mulai, suara saya kedengaran nggak ya Pak Budi? Jelas Pak Enos, jelas. Oke, puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang saya mulai dengan Islam memandang poligami. Data yang saya pakai adalah nanti ada linknya di situ. Jadi ini bukan saya yang membuat, tapi saya hanya mengutip dari apa yang disampaikan di dalam link laman tersebut. Pertama adalah bahwa Allah sendiri mengatakan mengenai poligami. Artinya di dalam Al-Quran dan Sunnah, poligami itu menurut Muslim hukumnya sunnah bagi yang mampu. Kemudian Allah telah menyatakan, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka tanda kurung kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. An-Nisa 4 ayat 3. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai hal ini yang terdapat dalam laman tersebut, nanti saya akan kasih juga link lamannya. Dikatakan bahwa Allah berbicara kepada para wali, tanda kurung pengasuh anak-anak yatim, bila anak yatim berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab salah seorang kalian, dan ia khawatir tidak dapat memberinya mahar yang cukup, maka hendaknya beralih kepada wanita yang lainnya. Karena wanita itu banyak, Allah tidak membuatnya sempit karena menghalalkan untuknya sampai 4 wanita. Apabila khawatir berbuat zolim, bila menikahi lebih dari 1 wanita, maka wajib baginya, sekali lagi wajib baginya untuk mencukupkan 1 saja atau mengambil budak-budak wanitanya. Nah, selanjutnya ini referensinya di bawah. Saya ambil dari almadhaj.org.id, kemudian dalam bagiannya keindahan poligami dalam Islam. Selanjutnya,
Muhammad juga mempraktekkan. Jadi satu pihak Allah juga menyatakan, Muhammad juga mempraktekkan itu. Misalnya di dalam hal ini dikatakan, sungguh Nabi pernah mengelilingi tanda kurung menggilir istri-istrinya dalam satu malam, dan ketika itu beliau memiliki 9 istri. Ini hadis Al-Bukhari nomor 5068 dan An-Nisa 6 ayat 54. Referensi juga saya cantumkan. Teman-teman yang mau buka silahkan bisa buka halaman itu. Sampai tadi saya lihat halaman itu masih aktif. Nah, selanjutnya adalah selain Muhammad sendiri mempraktekannya, para sahabat juga meneruskannya. Ya. Ini bisa dilihat dari perkataan Ibnu Abbas kepada Sa'id bin Jubair, apakah kamu telah menikah? Sa'id menjawab, belum. Lalu beliau berkata, menikahlah karena orang terbaik umat ini paling banyak istrinya. Paling banyak istrinya. Nah, kemudian di laman tersebut dikatakan bahwa, berkatakan bahwa kalimat orang terbaik umat itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah yang dimaksud ialah Rasulullah, sehingga memiliki pengertian bahwa Rasulullah orang terbaik dari umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Artinya Rasulullah itu adalah orang yang terbaik karena mempunyai istri yang banyak. Kemudian yang kedua penafsirannya adalah yang terbaik dari umat ini dalam pernikahan yaitu yang paling banyak istrinya. Artinya umat pengikutnya juga kalau yang terbaik itu adalah yang paling banyak istrinya. Referensinya saya sebutkan juga di situ. Selanjutnya, ini jadi pertama yang akan kita bahas adalah saya tidak sedang mempermasalahkan mengenai keyakinan seseorang. Ya, saya tidak sedang mempermasalahkan mengenai keyakinan seseorang. Maksudnya jika Anda meyakini bahwa Allah memerintahkan untuk poligami dan karena itu Anda melakukan poligami, maka itu adalah hak pribadi Anda yang dilindungi oleh undang-undang. Selama tidak bertentangan hukum dan undang-undang, ya itu sah-sah saja untuk setiap keyakinan yang berlaku di Indonesia. Jadi apa yang akan saya bahas nanti pada saat ini adalah bagaimana pandangan masyarakat umum dan para cendekiawan mengenai poligami. Ini yang menjadi konsen saya kepada pembahasan kita hari ini. Nah, untuk sebelum saya masuk ke sana, ada baiknya Pak Budi, Pak Didit menyampaikan dulu dari segi pandangan Kristen, bagaimana mengenai poligami tersebut. Nanti kemudian saya akan teruskan supaya para pemirsa pendengar juga melihat secara utuh dulu dari dua pandangan begini. Silakan Pak Budi, saya kembalikan, saya lepas screen-nya. Baik. Terima kasih Pak Enos untuk penjelasannya perspektif teologis dari sisi Islam mengenai poligami ini. Memang itu keyakinan masing-masing dan sebagainya, biar kita berimbang, kita umat Kristiani kita harus tahu dari pandangan teologis Kristiani mengenai poligami ini. Silakan Pak Didit. Oke, Shalom Bapak Ibu semuanya. Jadi saya akan membahas tentang poligami di dalam Kristen, karena ada beberapa orang, teman saudara-saudara kita, polemikus Muslim, yang mengatakan bahwa ternyata di dalam Kristen itu sendiri ada poligami, gitu ya. Jadi kenapa orang Kristen munafik tidak mau melakukan poligami, padahal ada poligami. Nah, benarkah di dalam Kristen atau di dalam Alkitab diajarkan tentang poligami dan orang Kristen diwajibkan untuk melakukannya? Apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi, izinkan saya untuk menyampaikan ini, Bapak Ibu Saudara, dan nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau menambahkan dari apa yang sudah saya sampaikan, saya terbuka untuk masukan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita membahas tentang sebelum poligami di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama secara khusus gitu ya, alangkah lebih baik jika kita memulainya dari penciptaan manusia. Nah, jadi di sini kita akan melihat pertama kali dulu di Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Nah, Kejadian 2 ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu
tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu rusuk yang saya kasih warna merah itu, salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ingat ya, yang pertama Tuhan hanya mengambil salah satu rusuk dari manusia itu. Dan dari rusuk yang diambil, Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, yaitu sekali lagi, seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi, pertama kali Tuhan menciptakan unit terkecil yang ada di dunia ini, yaitu keluarga. Dan di dalam keluarga ini, Tuhan hanya menghendaki adanya satu laki-laki dan satu perempuan saja di dalam satu pernikahan yang kudus. Nah, inilah keluarga pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Ingat, Tuhan hanya memberikan Hawa kepada Adam, bukan Safa, bukan Liana, bukan Juanita, bukan siapa lagi, Liana dan lain sebagainya ya, tapi hanya Hawa. Jadi ingat itu. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia itu, kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan memberikan perintah kepada manusia itu untuk mengusahakan dan memelihara taman. Pertama kali, tugas manusia, yaitu Adam, sebelum dia diberikan pasangan, yaitu Hawa, dia diberikan perintah oleh Tuhan, diberikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ketika Tuhan menciptakan seorang perempuan bagi dia sebagai penolong yang sepadan dengan dia, maka tugas itu menjadi tugas bersama karena mereka adalah satu daging. Jadi enaknya manusia pertama itu ya diberikan perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi mereka disuruh belajar dari Tuhan di dalam taman itu. Mereka belajar tapi semuanya sudah Tuhan sediakan. Jadi itulah ya. Jadi melalui keluarga ini Tuhan juga punya rencana ke depan. Selain untuk penggenapan rencananya, tapi juga untuk partner di dalam melakukan pekerjaannya. Nah, setelah manusia itu ditempatkan di Taman Eden, manusia lebih mentaati keinginannya sendiri daripada mentaati perintah Tuhan. Jadi, kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, kata mati itu ada seorang ustadz juga yang mengatakan demikian. Tuhan ternyata berbohong ya. Waktu Adam dan Hawa makan buah itu seharusnya mereka mati. Ternyata mereka tidak mati. Nah, ini adalah kesalahpahaman mengenai apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Kata mati, memang Adam benar-benar mati. Yang pertama ialah mati secara jasmani. Di dalam Kejadian 5 ayat yang kelima dikatakan Adam mati umur 930 tahun. Itu kematian yang pertama. Memang Adam mati tidak saat itu juga ketika dia makan dari buah pohon itu. Tapi Adam mengalami kematian yang pasti secara fisik, secara jasmani pada umur 930 tahun. Dicatat di dalam Kejadian 5 ayat yang kelima. Dan kematian yang kedua adalah kematian secara rohani. Manusia sudah tidak lagi memiliki hasrat untuk berbicara dengan Tuhan ataupun bertemu dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu terputus. Dan karena kematian jasmani dan kematian rohani inilah manusia lebih menuruti
keinginan hawa nafsunya daripada menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi manusia lebih suka melakukan apa yang dia suka, apa yang dia mau daripada apa yang Tuhan mau, yaitu cenderung berbuat dosa. Dari semua yang dilakukan oleh manusia karena dosa tadi itu semuanya terdampak. Jadi semuanya adalah berbuat dosa. Termasuk manusia tidak dapat menahan hawa nafsunya terhadap lawan jenisnya, yaitu poligami. Nah, ternyata di dalam Alkitab memang dicatat ada tokoh-tokoh yang melakukan poligami. Poligami pertama di Alkitab itu adalah Lamek. Jadi ini keturunan dari Adam dan Hawa yang pertama kali melakukan poligami adalah Lamek. Jadi di dalam Kejadian 4 ayat 19, Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Jadi poligami pertama kali dilakukan oleh Lamek di dalam Kejadian 4 ayat 19. Dan kemudian setelah Lamek itu diikuti oleh yang lainnya. Karena poligami ini dilakukan terus-menerus dan kemudian menjadi kebiasaan di dalam masyarakat, akhirnya itu menjadi budaya yang dianggap wajar pada saat itu untuk berpoligami. Jadi ingat ya, pada waktu itu poligami itu sudah menjadi budaya atau budaya yang ada di dalam masyarakat. Jadi boleh orang melakukan poligami pada waktu itu. Dan kemudian tokoh-tokoh yang lain, sebenarnya ada beberapa banyak tokoh yang di dalam Alkitab yang membahas tentang poligami. Yaitu ada Abraham, kemudian Esau, Yakub, Daud, dan Salomo. Nah, orang-orang ini juga melakukan poligami, termasuk 2 raja ini, bapak dan anak, Daud dan Salomo, juga melakukan poligami. Nah, perlu diketahui selain akibat karena dosa tadi itu, kemudian poligami adalah budaya. Yang kedua, kalau misalnya ada teman-teman dari Muslim ngomong, lah itu Daud dan Salomo istrinya juga banyak, gitu kan. Seharusnya kalian orang Kristen juga boleh mempunyai istri yang banyak. Nah, ini keliru ya, karena Daud dan Salomo itu juga jatuh di dalam dosa karena dia tidak setia kepada satu istri saja atau satu pasangan saja. Dan dia juga adalah seorang raja. Seorang raja lazim atau boleh memiliki istri lebih dari satu, seperti yang dilakukan oleh Daud, Salomo, dan juga raja-raja yang lain pasti memiliki selir atau gundik. Jadi ini ya, Daud dan Salomo selain itu pada waktu itu ketika berpoligami itu adalah budaya. Yang kedua, dia adalah raja yang memang pada waktu itu adalah lazim di dalam berpoligami. Nah, tapi menariknya di dalam Amsal 5 ayat 18 akhirnya Salomo teringat kembali kepada perintah Tuhan di dalam Kejadian tadi di awal yang saya katakan tadi itu, bahwa seharusnya manusia itu hanya punya satu istri saja. Di dalam Amsal 5 ayat 18 Salomo mengatakan demikian, bersukacitalah dengan istri pada masa mudamu. Jadi Salomo juga mengatakan bahwa apa yang ada di muka bumi ini, di kolong langit ini adalah sebuah kesia-siaan. Termasuk banyak istri adalah sebuah kesia-siaan menurut Salomo. Karena Salomo pun jatuh di dalam dosa dan dia tidak setia kepada Tuhan karena istri-istrinya. Jadi itu ya. Jadi Salomo di masa tuanya pun pada akhirnya dia kembali sadar bahwa seharusnya memang seorang manusia itu hanya punya satu istri. Makanya dia bicara atau menyampaikan nasihatnya di dalam Amsal 5 ayat 18, bersukacitalah dengan istri pada masa mudamu. Nah, apakah poligami ini perintah Allah? Jadi apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab tadi itu adalah perintah Allah? Nah, ini menariknya di sini ya.
memang di dalam Alkitab itu tercatat beberapa tokoh yang melakukan poligami. Tapi apakah poligami adalah perintah Allah di dalam kitab suci kita di Perjanjian Lama secara khusus? Nah, poligami tidak lahir dari kehendak Allah, melainkan lahir dari hawa nafsu manusia yang berdosa. Jadi sejak mulanya Allah itu mau dalam keluarga itu hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan atau monogami saja. Tapi poligami ini adalah produk dari dosa atau produk dari manusia yang berdosa yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Jadi ini ya. Bahkan di dalam suratnya kepada jemaat Efesus, di dalam Efesus 5 ayat 25, Rasul Paulus juga mengatakan demikian, hai suami, kasihilah istrimu. Jadi Rasul Paulus tidak mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Tidak, tapi Paulus memakai bentuk tunggal, yaitu istri. Satu istri saja, tidak boleh lebih. Karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, kesimpulannya, jadi saya langsung kepada kesimpulannya tadi ya. Poligami dalam Alkitab adalah kegagalan manusia dalam melakukan kehendak Allah dan kegagalan manusia setia kepada satu pasangan saja. Yang kedua, bukan untuk ditiru. Jadi poligami itu meskipun dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu bukan untuk ditiru atau kita lakukan, tetapi justru kita seharusnya menjadikan peringatan agar tidak melakukan hal yang sama. Karena dengan banyak istri, Salomo bilang tadi itu semuanya adalah kesia-siaan. Dan kita kalau kembali kepada firman Tuhan, kembali ke awal apa yang saya bahas tadi itu, di awal ini, Tuhan hanya menghendaki kita memiliki satu istri saja. Begitu sebaliknya, hanya boleh satu suami saja, tidak boleh lebih. Sekali lagi, poligami adalah produk dari kejatuhan manusia dalam dosa, bukan keinginan dari Allah. Dan kalaupun ada tokoh-tokoh yang melakukan poligami di dalam Alkitab, itu bukan untuk ditiru, bukan untuk dicoba-coba, tapi jadikan itu pelajaran dan peringatan bagi kita, umat Kristen, supaya tidak melakukan hal yang sama. Jadi sekian dulu dari saya. Silakan. Terima kasih. Ya, Pak Didi, terima kasih penjelasan mengenai poligami dari perspektif teologis Kristen sangat jelas sekali. Jadi memang ini ada perbedaannya. Pemaparan yang tadi Pak Enos menurut teologi Islam dan Pak Didit menurut teologi Kristen. Kalau boleh saya ringkas sedikit, kalau di Islam itu memang kan ada legitimasi dari Allah. Kalau dilakukan memperoleh pahala, bahkan menjadi teladan untuk ditiru. Tapi kalau di Kristen tidak ada legitimasi dari Allah, bahkan Allah melegitimasi untuk monogami. Tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan itu semua karena kejatuhan manusia dalam dosa, karena terkait hawa nafsu, bukan untuk ditiru. Kalau dilakukan, tidak dapat berkat, malah dapat kesalahan, dapat masalah. Baik, sangat jelas sekali. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan terkait mengenai landasan teologis ini, atau sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, kita lanjut ke Pak Enos ini. Oke. Ya. Silakan Pak Enos. Ya, berarti secara simpel mungkin begini kali Pak ya, dari pemaparan Pak Didi tadi itu, bahwa kalau memang Tuhan sudah menghendaki poligami dari awal, pastinya Tuhan akan bilang Adam dan Eva ya. Tapi kenyataannya kan hanya Adam dan Hawa ya, satu. Oke, saya akan lanjutkan lagi teman-teman. Saya share screen lagi. Iya, saya ada suatu klaim Pak Enos, ya kan di dalam pengajar-pengajar di seberang sono, ya kan, salah satunya legitimasi bukan hanya dari Allah bahwa poligami itu ada faktor kemanusiaannya Pak Enos, bahwa
jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Jadi poligami itu membantu para wanita ini. Bagaimana mengenai Pak Enos, mengenai hal ini Pak Enos, data dan faktanya gitu sekalian dijelaskan. Terima kasih Pak Enos. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi seperti tadi saya mulai dari sini bahwa kalau kita melihat, maka pembahasan saya hari ini bukan untuk membicarakan keyakinan daripada sahabat-sahabat Muslim. Seperti saya katakan tadi bahwa jikalau Anda meyakini bahwa Allah itu memerintahkan untuk poligami dan karena itu Anda melakukan poligami, maka itu adalah hak pribadi dan itu dilindungi undang-undang. Tidak ada yang salah dari situ. Nah, setuju. Benar ya Pak Budi ya. Nah, selanjutnya yang saya bahas hari ini, apa yang akan saya bahas adalah bagaimana pandangan masyarakat umum dan para cendekiawan mengenai poligami. Tadi Pak Didi sudah menjelaskan singkat, padat, dan luar biasa mengenai pandangan dan positioning Tuhan ketika menciptakan manusia itu adalah Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa, bukan Adam dan istri-istrinya. Kira-kira sesimpel itu sebenarnya awalnya ketika Tuhan menciptakan manusia. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan pandangan-pandangan ini. Pertama adalah beberapa alasan kenapa orang membenarkan poligami. Ya, yang tadi sudah disebut Pak Budi juga adalah alasan wanita lebih banyak dari pria. Nah, ini saya ambil bukan cuplikan video, tapi video yang memang ini. Dan saya akan langsung saya minta waktu sedikit untuk saya akan tunjukkan sebentar ya, di menit keempat dan menit ke-30 supaya maksudnya kita sebelumnya ada banyak hal juga yang menjadi hal yang bisa kita bahas, tapi karena tidak berhubungan dengan tema hari ini maka saya tidak akan bahas ke sana. Nah, ini 429 saya mulai. To do a statistic survey today, most of the countries have got more females as compared to male. In USA alone, there are 4.6 million females more than males. In UK alone, there are 1.6 million females more than males. In Russia alone, there are 10.3 million females more than males. And God alone knows how many females are more than males throughout the world. Suppose my sister happens to live in America, in USA, and the market is saturated. Every man has found a wife for himself. Yet there will be 4.6 million females who will not find life partners. Oke, nanti kalau teman-teman mau dengar lagi video lengkapnya, silakan di sini sudah saya sampaikan linknya ya, ada di sini, tinggal diklik saja dan dengar dari awal sampai akhir. Nah, itu adalah dikatakan oleh Zakir Naik. Dia mengatakan bahwa wanita lebih banyak daripada pria. Apakah data yang disampaikannya benar apa salah? Saya mau katakan data yang disampaikannya itu benar tapi tidak benar 100%. Kenapa? Nanti saya akan jawab lebih lanjut. Selanjutnya, every man has found a woman for himself. Ya. Nah, saya akan menjawab itu berdasarkan link dari worldometer.info. Ya. Kenapa saya pakai link ini? Pertimbangannya adalah pertama, Worldometer itu dijalankan oleh tim pengembang, peneliti, dan sukarelawan internasional dengan tujuan membuat statistik dunia. Terus bisa dibaca lebih lanjut, saya ambil yang di bold. Kami tidak, maksudnya Worldometer ini tidak memiliki afiliasi politik, pemerintah atau perusahaan. Selain itu kami tidak memiliki investor, donor, hibah, atau pendukung dalam bentuk apapun. Jadi benar-benar Worldometer ini adalah independen. Selanjutnya, seberapa akurat Worldometer? Di situ dikatakan selama 15 tahun terakhir, statistik kami telah dipercayai oleh Oxford University, oleh BBC, oleh The Atlantic, dan sebagainya yang bisa teman-teman baca di situ semuanya. Selanjutnya dikatakan seperti hanya statistik apapun, angka-angka tersebut tidak diharapkan persis dengan 1 digit, tetapi untuk memberikan deskripsi fenomena yang cukup akurat dan informatif. Dia jujur mengenai hal ini bahwa tidak ada statistik yang murni pas banget. Nah, selanjutnya adalah dikatakan Worldometer dikutip, artinya hasil daripada survei Worldometer ini dikutip sebagai sumber lebih daripada 10.000 buku yang diterbitkan, bukan main-main. Lebih daripada 6.000 artikel dan lebih daripada 1.000 halaman Wikipedia, ambilnya dari sini. Ya.
Selanjutnya, Worldometer terpilih sebagai salah satu situs referensi gratis terbaik oleh American Library Association. Nah, data-data ini teman-teman bisa dilihat, ada linknya, nanti teman-teman bisa cek dari apa yang saya sampaikan di sini. Jadi inilah salah satu dasar yang saya pakai. Kemudian apa yang dikatakan oleh Worldometer? Nah, kalau kita melihat di sini, ini adalah population by gender. Jadi population by gendernya itu seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman nanti buka linknya itu akan kelihatan, dan semoga nanti Pak Jenderal Heri, Pak Jenderal Ikim bisa nanti berkenan mencantumkan link-linknya supaya kita mendewasakan pendengar bahwa bukan hoax yang kita sampaikan, tapi benar-benar ada rujukan-rujukannya. Dan iya, Pak Enas, nanti semua data itu akan dicantumkan di deskripsi ya. Jadi di IKIM ini bicara data dan fakta. Yes, silakan lanjut. Oke, saya lanjut ya, Pak Heri. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, nanti teman-teman bisa buka dan teliti baik-baik, maka kesimpulannya apa dari data Worldometer ini? Pertama adalah total penduduk dunia adalah 7162 atau 7 miliar sekian. Oke, 7 miliar sekian. Total prianya berapa? 50,4% pria. Total wanita berapa? 49,6%. Selisih berapa? Di bawah 1%. Tapi tetap pria lebih banyak. Tetap pria lebih banyak. Ini data. Saya tidak bicara keyakinan, saya bicara mengenai data. Nah, selanjutnya adalah di bawahnya, kalau teman-teman bisa lihat, itu ada linknya. Bisa diklik di sana. Kemudian, data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau tadi data dari Worldometer, sekarang data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Nah, untuk ini kita sudah tahu bahwa memang United Nations ini bukan lembaga abal-abal. Jadi saya tidak perlu harus mengulas lagi mengenai ini. Nah, linknya ada, nanti juga bisa dilihat di sana. Kemudian apa yang dikatakan oleh United Nations mengenai hal ini? Kalau kita perhatikan, itu adalah mengenai, di sini kalau teman-teman bisa perhatikan, ini adalah tahun 2020. Sebentar ya, saya pakai ini. Nah, ini adalah tahun 2020. Ya. Female atau wanita 3.864.825. Itu female-nya. Male-nya berapa? 3.929.974. Artinya apa? Lebih banyak pria. Lebih banyak pria. Tahun kapan? Tahun 2020 ini. Ya. Selanjutnya kita cek lagi. Oke, di sini bisa dilihat dalam lebih besar lagi bahwa male 3.929.974, female 3.864.825. Lebih banyak male-nya. Selanjutnya kita melihat di sini dari proyeksi sampai dengan 2100. Proyeksi sampai dengan 2100 menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa bagaimana? Dalam 2100 male itu 5.445.805. Female-nya 5.429.588. Artinya apa? Lebih banyak pria dalam hal ini. Ini datanya. Kemudian ini linknya, di bawah bisa dilihat linknya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan itu 2000, di paling bawah itu ya, 2100, ada 2095, ada 2090, ada 2085 dan sebagainya, per 55 tahun. Paling bawah, kalau teman-teman bisa lihat, itu word-nya di tahun 2100 yang tadi itu. Datanya apa? Prediksinya, perkiraannya adalah pria tetap lebih banyak. Saya tidak bahas mengenai kenapa pria lebih banyak dan wanita lebih banyak, karena nanti akan lebih panjang waktunya. Tapi paling sedikit data menunjukkan itu. Selanjutnya, kesimpulan pertama. Kesimpulan pertama dari data di atas. Dari data di atas, jelas terlihat Pertama, total populasi pria di dunia 50,4% dan wanita 49,6%. Artinya pria lebih banyak sedikit dari wanita. Ya, 0,8 di bawah 1%. Kemudian penduduk dengan tingkat, nah ini perhatikan baik, ini penting sekali ya. Penduduk dengan tingkat populasi tinggi,
yang populasinya, penduduknya lebih banyak, lebih besar, ya, contohnya Cina, India, termasuk Indonesia, ternyata tingkat populasi prianya lebih tinggi dibanding wanita. Nanti lihat datanya di sana. Kemudian yang unik, nah ini uniknya nih, ini perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Yang unik dari data Worldometer, bahwa negara-negara yang menerapkan poligami, sekali lagi negara-negara yang menerapkan poligami, tingkat populasi prianya lebih tinggi dibanding wanita, bahkan di Uni Arab Emirates mencapai 70% pria. Luar biasa nggak nih? Negara yang memang menganut poligami, 70%-nya pria, terus poligami dengan siapa? Nggak habis pikir. Tapi oke, ini data bicara seperti ini. Qatar contohnya, 76,5% pria, 23,5%-nya wanita. Terus mereka poligami dengan siapa selama ini? Kemudian Oman, 63,6% pria dan 36,4% wanita. Selanjutnya United Arab Emirates, 70,1% pria, 70,1% loh pria, 29,9% wanitanya. Selanjutnya, ini data lagi yang bicara dari hasil yang sudah kita lihat tadi, negara-negara dengan konflik peperangan, ternyata tingkat populasi prianya tetap lebih banyak dari wanita. Yang ini konflik perang, ya perang terus dan sebagainya, seringkali kan banyak orang berkata, ya wanita lebih banyak karena prianya berperang mati, kemudian wanitanya lebih banyak. Tapi menurut data itu, Syrian Arab Republik, 50,9% pria dan 49,1% wanita, lebih banyak. Kemudian Yaman, 40,4% pria, 49,6% wanita, lebih banyak pria. Kemudian lagi Ethiopia, 50% pria dan 50% wanita, imbang. Kemudian Afghanistan, yang kita tahu memang salah satu konflik sering terjadi di sana, prianya 50,7% dan wanitanya 49,3%. Irak, 50,6% pria, 49,4% wanita. Selanjutnya, ada juga, nah saya hanya sajikan, ini tadi yang dibahas di dalam videonya Zakir Naik. Video Zakir Naik menyampaikan data yang tidak salah, tapi tidak benar juga. Kenapa? Karena dia hanya mengambil contoh-contoh negara yang wanitanya banyak. Amerika, Rusia, dan yang tadi yang disebutkan. Tidak salah data itu, tapi tidak lengkap. Lengkapnya apa ini? Baca lengkap. Teman-teman terkasih, saya hanya mau katakan begini, saatnya kita menjadi smart untuk dengan kondisi yang sudah sangat terbuka ini, jangan setiap orang katakan ditelan. Oke, itu kesimpulan pertama. Jadi benar nggak disampaikan? Benar, karena memang Amerika wanita lebih banyak, tapi tidak ada wanita lebih banyak 50%, tidak ada. Hanya 0, sekian atau 1 sekian atau 3% paling banyak. Tidak ada sampai dengan 50% wanita lebih banyak. Rusia juga sama. Tapi secara global populasi di dunia, bahkan kita sudah lihat awalnya sampai 2100 pun tetap lebih banyak pria. Oke, saya lanjut. Kesimpulan kedua, seperti disebutkan di atas, bahwa jika karena keyakinannya atau imannya seorang pria melakukan poligami atau seorang wanita mau dipoligami, maka itu adalah hak sepenuhnya dari mereka. Keyakinan kita tidak sentuh, itu bagian yang mereka harus mereka yakini. Jadi, jika ada remaja putri dan para wanita mendengar ada seorang pria menggunakan alasan, sekali lagi saya katakan, jika ada remaja putri dan para wanita mendengar ada seorang pria menggunakan alasan bahwa wanita layak dipoligami, karena saat ini populasi wanita lebih banyak daripada pria, maka sekarang Anda tahu bahwa alasan tersebut tidak berdasarkan data yang benar, alias hoax. Selanjutnya, poligami menurut lembaga riset. Kalau tadi poligami menurut orang luar, sekarang poligami menurut lembaga riset. Pertama adalah dari Pew Research. Nah, Pew Research itu mengatakan, sebentar saya pindahkan dulu kemari ya, karena agak mengganggu ini ya.
Pew Research menyatakan Muslim di negara-negara yang disurvei terbagi dalam status moral poligami. Dikatakan setidaknya setengah dari pandangan bahwa poligami dapat diterima secara moral di 11 dari 37 negara. Artinya dari negara-negara Muslim itu, dari 37 negara, ada 11 negara yang menerima itu sebagai satu bagian daripada moral. Nah, tapi di ujung yang lain, di poin selanjutnya dikatakan setidaknya setengah dari Muslim di 12 negara mengatakan poligami adalah tidak bermoral. Muslim di Asia Tengah serta Eropa Selatan dan Timur paling mungkin mengatakan bahwa poligami secara moral salah. Ini survei yang diadakan oleh Pew Research. Selanjutnya, sorry ini kenapa nggak jalan? Oke, ya. Dibandingkan dengan perceraian, lebih sedikit Muslim yang percaya poligami bukanlah masalah moral. Artinya bahwa dibanding perceraian, sedikit Muslim yang beranggapan bahwa poligami itu mengenai masalah moral. Nah, di sebagian besar negara, pria lebih mungkin daripada wanita untuk mengatakan bahwa poligami dapat diterima. Artinya pria lebih banyak mengaksep poligami daripada wanita. Ya. Misalnya, di banyak negara yang disurvei, kepercayaan, nah ini penting, kepercayaan tentang status moral poligami sangat terkait dengan dukungan syariah sebagai hukum resmi negara tersebut. Muslim yang mendukung hukum Islam sebagai hukum resmi di negara mereka secara konsisten lebih cenderung mengatakan poligami adalah praktik yang dapat diterima daripada mereka yang tidak menginginkan syariah sebagai hukum resmi. Ini dari hasil Pew Research. Nah, selanjutnya survei Y Publica. Survei Y Publica mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju dengan praktek perkawinan poligami. Selanjutnya, Direktur Eksekutif Y Publica Rudi Hartono mengatakan sebanyak 52,3% responden tidak menyetujui poligami. Selanjutnya dilanjutkan di situ, perhatikan yang saya bawa, sebanyak 65,5% responden perempuan. Sebanyak 65,5% responden perempuan tidak setuju poligami. Sebaliknya laki-laki paling banyak setuju poligami yaitu 60,2%. Jadi pria lebih banyak 62,2% menyetujui poligami, sementara wanita lebih banyak tidak menyetujui poligami. Perempuan yang paling dominan menolak poligami. Kenapa? Karena mereka paling dirugikan oleh praktek perkawinan itu. Selanjutnya, untuk kategori usia, lanjut Budi, responden usia milenial 17-35 tahun paling banyak menolak poligami. Orang-orang umur-umur milenial paling banyak menolak poligami. Berapa persen? 69,3%. 69,3% milenial menolak mengenai poligami. Kemudian dari survei Y Publica juga dikatakan yang tidak setuju dengan poligami menganggap poligami berdampak negatif, ya, berdampak negatif bagi perkawinan dan merugikan perempuan. Oke, saya lanjut lagi. Itu linknya saya kasih di bawah ya. Y Publica mengadakan survei pada tanggal 26 Desember 2018 dan sebagainya, bisa dibaca selanjutnya. Nah, selanjutnya data-data dari Komnas Perempuan. Kalau tadi dari Y Publica, sekarang saya bukakan data dari Komnas Perempuan. Linknya juga sudah ada dan bisa nanti dilihat. Di sini dikatakan bahwa kategori KTP, kategori khusus KTP ini, KTP bukan berarti tanda pengenal. Kategori khusus KTP artinya kategori khusus kekerasan terhadap perempuan. Nah, di dalam data itu bisa dilihat, ya, bisa dilihat 4 dari bawah. Poligami merupakan salah satu dengan nilai dengan banyaknya kasus 14. Ini yang datang langsung ke Komnas Perempuan ya. Ini yang datang langsung ke Komnas Perempuan. Selanjutnya di situ disebutkan nikah tidak tercatat 28 kasus yang datang ke Komnas Perempuan. Nah, sekarang bagaimana yang kemudian di Pengadilan Agama? Nah, ini data rekap penyebab perceraian yang diproses Pengadilan Agama dari 2012 sampai 2008. Grafiknya meningkat. Nah, di sini di samping penyebab perceraian yang terdata di Pengadilan Agama tahun 2018, perhatikan nomor 3 dari atas. Pertama, luar biasa, murtad itu 869 kasus.
murtad 869 kasus. Kemudian perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian 7 dari bawah, poligami itu sebanyak 1.211 kasus menjadi bagian di situ. Selanjutnya, di sini juga kita perhatikan, ini perlu saya bacakan dari data yang tadi. Dari data yang tadi itu Komnas Perempuan mengatakan begini, hal yang sangat membantu dalam pengkategorian baru ini adalah istilah poligami tidak sehat. Dulu ada istilah poligami tidak sehat. Ya, sekarang istilah poligami tidak sehat itu berubah menjadi hanya poligami. Tidak ada lagi pengertian poligami tidak sehat. Pokoknya poligami dianggap itu merugikan. Sebagai penyebab perceraian, ini menunjukkan kesadaran pengadilan agama bahwa pada hakikatnya poligami adalah kekerasan terhadap perempuan. Ya. Selain itu, bila di tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat kategori KDRT, tahun 2017 pengadilan agama juga sudah memasukkan kategori KDRT tersebut sebagai salah satu penyebab perceraian. Ya. Dan itu nanti bisa dibaca lebih lanjut. Ya. Nah, di bagian terakhir, di 2 baris dari bagian terakhir, kategori baru murtad sebagai penyebab perceraian juga menarik diamati. Murtad mencapai angka 869 kasus. Kategori baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam kategorisasi pengadilan agama. Ini adalah penjelasan dari Komnas Perempuan. Nah, ini selanjutnya kita perhatikan yang hijau itu adalah cerai gugat. Yang merah adalah cerai talak. Kemudian yang lain izin poligami di situ ya. Nah, kita melihat di sini cerai gugat, artinya kalau cerai gugat itu adalah wanita menggugat cerai suaminya. Cerai talak artinya wanita si pria yang mentalak atau menggugat wanitanya untuk diceraikan. Yang unik adalah cerai gugatnya lebih banyak daripada cerai talaknya. Artinya apa di sini? Keberanian para wanita untuk menyuarakan suara mereka, untuk menyatakan hak mereka, untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka, itu semakin terbuka. Selanjutnya, nah, sebelum saya akhiri, saya mau kutip mengenai Fisher Principle. Fisher Principle ini atau prinsip Fisher ini itu menyatakan perbandingan jumlah jenis kelamin makhluk hidup akan terus berada di keadaan yang seimbang. Karena kita secara natural akan menyesuaikan dengan keadaan tersebut sehingga terus terjadi keseimbangan di dunia ini. Ini menjawab apa? Bahwa secara prinsip Fisher bahwa tidak mungkin ada jomplang terlalu jauh antara pria dan wanita. Gitu. Kenapa? Karena alam akan mengatur keseimbangan. Ini yang dianut oleh Fisher Principle. Oke. Next, itu ada linknya, sudah saya cantumkan juga. Kesimpulan. Ini terakhir dari saya. Kesimpulan. Pertama, membenarkan poligami atas dasar premis wanita lebih banyak daripada pria adalah premis yang tidak benar alias hoax. Kemudian, berdasarkan Pew Research, terlihat bahwa di negara-negara mayoritas muslim, masyarakatnya sudah banyak yang menolak poligami. Jadi di dalam komunitas muslim pun, banyak yang sudah menolak poligami. Itu berdasarkan Pew Research. Berdasarkan survei Waipublika mengatakan sebanyak 52,3% masyarakat Indonesia tidak menyetujui poligami. Di Indonesia kita pun 52,3% sudah menolak poligami. Kemudian melakukan poligami dengan alasan untuk kemaslahatan perempuan. Ada premis menganggap begini, saya melakukan poligami karena supaya kesejahteraan daripada perempuan. Nah, bagaimana data bicara mengenai itu? Pertama, Pew Research mengatakan setidaknya setengah dari muslim di 12 negara mengatakan poligami adalah tidak bermoral. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa saya berpoligami karena untuk kemaslahatan perempuan, data menyatakan 12 negara muslim mengatakan poligami tidak bermoral. Muslim di Asia Tengah serta Eropa Selatan dan Timur paling mungkin mengatakan bahwa poligami bukan hanya tidak bermoral, tapi secara moral salah. Selanjutnya, nah ini kita, kalau itu kan tadi secara umum, sekarang kita dengar suara wanita bagaimana? Kita membicarakan mereka, kita harus dengar suara mereka bagaimana? Dan menurut survei Waipublika, mayoritas sebanyak 65,5% nggak setuju poligami. Itu suara wanita loh.
Karena menganggap poligami apa? Berdampak negatif bagi perkawinan dan merugikan perempuan. Ini suara mereka. Besar sekali. Didengar itu harusnya. 65,5%. Lanjut, saya kadang-kadang kalau begini agak sedikit terbawa ya. Bukan kenapa, karena seringkali kita mengabaikan suara yang sedang kita bicarakan. Kita sedang membicarakan hak wanita. Kita sedang membicarakan keberadaan mereka. Dengar suara mereka. Mayoritas milenial, menurut survei Y Publika, berdasar responden usia minimal 17-35 tahun, paling banyak menolak poligami. Saya tidak bicara alasannya kenapa, karena itu akan nanti cukup panjang. Tapi paling sedikit, data menyatakan begitu. Komnasperempuan.co.id menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan karena poligami yang melapor langsung ke Komnas HAM, ke Komnas Perempuan, dan yang perkaranya masuk ke pengadilan agama tergolong tinggi. Tadi kita sudah lihat datanya. Poligami bukanlah surga. Poligami bukanlah surga dalam pernikahan karena ternyata berdasarkan Pew dan survei yang lain, banyak yang beranggapan bahwa poligami adalah kejahatan moral. Nah, selanjutnya kesimpulan kedua. Salah satu alasan yang menonjol yang dikemukakan oleh Pew Research sehubungan dengan praktek poligami adalah apa? Alasan yang menonjol disampaikan oleh Pew Research adalah ini. Muslim yang mendukung hukum Islam sebagai hukum resmi di negara mereka secara konsisten lebih cenderung mengatakan poligami adalah praktik yang dapat diterima daripada mereka yang tidak menginginkan syariah sebagai hukum resmi. Ini adalah hasil daripada Pew Research. Nah, dalam hal ini, ranah ini, dalam titik itu, ranah ini adalah ranah keyakinan. Maka sekali lagi saya menyampaikan bahwa dalam titik ini, kalau orang mau berpoligami gara-gara keyakinannya, ya itu hak keyakinan dan hak individu dia. Ya. Selanjutnya, sama seperti, contohnya nih, sama seperti keyakinan kami Kristen, bahwa istri hanya boleh satu sampai mau memisahkan, itu adalah keyakinan kami. Dan harus dihargai juga oleh umat agama lain. Jadi masalah keyakinan tidak bisa kita paksakan. Tetapi data berbicara data. Saya rasa itu Pak Budi, saya kembalikan lagi kepada Pak Budi sebagai moderator. Wow, luar biasa sekali Pak Enos. Kami sangat berterima kasih sekali ini atas penjelasannya. Data-datanya yang valid dan sebagainya tak terbantahkan kalau menurut saya sih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mencapai suatu kesimpulan akhir, barangkali ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, ada yang resen ini, Kopi Kristen. Silakan yang sudah resen, Kopi Kristen. Baik, Shalom. Shalom Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Dan terima kasih Pak Enos, terima kasih juga Pak Didit, presentasi yang sangat luar biasa jadi bahan masukan untuk kita merenung ke depan tentang apa yang perlu kita pikirkan bersama-sama tentang masalah poligami. Saya, Pak Budi, izinkan hanya membahas dua saja untuk menambahkan dari sisi teologis, Pak. Silakan, Pak. Yang pertama, saya sepakat dengan Pak Didit bahwa poligami itu secara teologis bukan produk ilahi gitu ya. Secara teologis itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Karena kembali lagi, saya lebih melihat pada Kejadian pasal 1 itu, mulai dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-31, itu jelas sekali bahwa keluarga itu, disebut keluarga itu adalah suami dan satu istri gitu ya. Dan kata di mana kemudian setelah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu, di dalam ayat yang ke-28, itu merujuk kepada pemahaman teologis tentang pernikahan Kristen. Bahwa setelah ada laki-laki dan perempuan, maka kemudian Tuhan memberkati. Jadi kata memberlihat dari bentuk dia kemudian present in. Artinya bahwa keluarga Kristen itu adalah hanya sekedar diberkati di gereja karena dia kemudian ternyata karena dia merupakan sebuah komunitas kecil yang pertama kali dibentuk di tengah-tengah masyarakat dan bersifat sakral, maka konteks secara teologis dia diberkati secara terus-menerus gitu. Secara terus-menerus. Nah, karena itu kalau kita perhatikan,
meskipun manusia telah jatuh di dalam dosa, kalau kita perhatikan benih yang dijanjikan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, kalau kita perhatikan secara turun-temurun, itu dia selalu bersifat present indikatif aktif. Artinya bahwa keturunannya terus akan diberkati gitu. Jadi konsep di mana Tuhan memberkati Adam dan Hawa pada waktu itu tidak berhenti pada Adam dan Hawa gitu maksudnya. Tapi dia terus bergulir sampai pada keturunan. Sampai pada kita sekarang, kira-kira begitulah. Sampai pada kita sekarang. Karena itu yang menarik sebetulnya adalah ketika kita melihat itu, maka disinilah konsep cara berpikir teologis kita dengan agama-agama lain gitu. Kita tidak hanya sekedar berbicara tentang satu agama kalau kita bikin studi banding agama. Tapi konsep teologis Kristen itu sangat-sangat betul-betul fokus pada apa? Fokus pada keluarga yang mono gitu, dia bukan pada plural. Dan kalau kita perhatikan, laki-laki pun yang dicantumkan dalam bahasa Ibrani dan perempuan itu adalah bentuknya singular, bukan jamak gitu loh. Kalau kita kembali kepada biblikal. Nah karena itu memang kita sepakat bahwa keluarga Kristen itu hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Nah produk ilahi inilah yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Didit dengan sangat luar biasa, dihancurkan Pak. Dihancurkan oleh apa sebetulnya? Dihancurkan oleh dosa sebetulnya. Nah yang menarik adalah ketika dosa mulai bergulir dan kemudian masuk pada keluarga tadi, maka itu diobok-obok konsepnya. Dan yang menarik adalah, di sini yang saya mau tekankan, di sini sebetulnya juga perbedaan ketika kita berbicara tentang konsep dosa dalam konteks Kristen dengan konsep dosa dibandingkan dengan agama-agama lain gitu. Nah, agama lain hanya melihat konsep dosa itu hanya dalam bentuk materialisme gitu loh Pak Budi. Jadi mereka hanya memahami dan melihat bahwa dosa itu hanya ada hubungan dengan apa yang dia berbuat. Nah, tapi dalam konteks kekristenan secara teologis, perbuatan itu refleksi dari dalam. Karena itu dosa kita itu bersifat natur gitu. Jadi sesuatu yang memang ada di dalam kehidupan kita yang memang merusak seluruh keberadaan kehidupan kita. Nah, dalam konsep teologi Calvinis itu yang disebut dengan apa? Kerusakan secara total, Pak. Kerusakan secara total. Tapi saya percaya bahwa seperti Calvin katakan bahwa dalam konteks bahwa dosa merusak secara total dalam kehidupan manusia. Tetapi ini yang hebat, bahwa gambar dan rupa Allah itu ternyata itu masih ada dalam kehidupan kita gitu. Karena itu ketika kita lihat lagi dalam Kejadian pasal yang kelima, gambar dan rupa Allah yang muncul di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 itu muncul lagi di situ pada keturunan Adam dalam silsilah gitu. Itu kan menarik buat kita gitu loh. Nah, tapi apapun yang menjadi persoalan, tetap ini masih menjadi perdebatan dalam dunia teologi. Tapi saya tidak mau melihat perdebatan itu maksud saya. Saya melihat bahwa bagaimana meskipun manusia telah jatuh di dalam dosa, tapi Allah masih turut terlibat terus dalam keluarga itu maksud saya. Nah, sampai kapan Tuhan terlibat terus dalam kehidupan manusia dalam pernikahan? Sampai kemudian Kristus datang ke dalam dunia. Itu yang disebut dengan pemulihan sebetulnya. Segala sesuatu dipulihkan gitu. Nah, karena itu saya mau sampaikan bahwa dalam konteks pemahaman dosa Kristen, dosa itu adalah hidup gitu, natur. Sementara orang lain melihat atau agama lain memahami bahwa dosa itu baru ada ketika manusia itu dilahirkan. Dianggap seperti kertas putih gitu. Nah, dosa itu adalah catatan-catatan seluruh perbuatannya kan. Nah, di situ kan persoalan perbedaan kita dengan agama-agama yang berbeda gitu. Nah, karena itu pemahaman kita tentang keluarga adalah sesuatu yang memang sudah dirusak oleh dosa. Saya kasih contoh lagi di luar daripada Lamek yang disampaikan tadi oleh Pak Didit misalnya. Yang menarik buat saya tadi juga Pak Didit menyinggung bahwa ketika dosa masuk, maka coba perhatikan, seluruh yang berhubungan dengan pemikiran manusia tentang kehidupannya, itu diatur dalam budaya kan Pak Budi? Nah, kalau kita belajar misalnya dalam sosiologi agama misalnya, sosiologi agama, budaya itu kan terbagi atas dua kata, budi dan daya kan, Pak. Budi berbicara tentang pemikiran, sementara daya itu berbicara tentang power, kekuatan, kuasa gitu. Nah, Alkitab berkata, maka dalam Roma pasal 12 itu dikatakan, berubahlah sesuai dengan budimu, akal budimu. Jadi dosa itu memang betul-betul dalam konteks paradigma dirusak gitu. Cara berpikir manusia yang dirusak.
cara dia melihat segala sesuatu, cara dia membuat berbagai macam aturan itu betul-betul keluar dari apa yang Tuhan mau gitu. Jadi budaya yang dibuat oleh manusia itu sebetulnya hanya untuk menyenangkan keinginan dia gitu sebagai manusia. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Didi. Nah, kalau kita perhatikan misalnya Abraham, Pak, kasus Abraham gitu ya. Sebetulnya Abraham ketika kemudian dia menanti seorang anak lalu kemudian didelay oleh Tuhan, kemudian Sarah tidak sabar, kemudian Sarah mengatakan kepada Abraham bahwa hampirilah siapa? Hagar, pembantu kan. Sebetulnya teks itu adalah merupakan teks yang bukan hanya sekedar terjadi dialog antara Sarah dengan Abraham. Tapi itu adalah latar belakang budaya sebetulnya. Karena memang pada waktu itu budaya melegalkan bahwa kalau sang suami nggak punya anak, maka sang istri itu bisa menyodorkan salah seorang pembantu, Pak. Jadi itu disebut dengan budaya Hammurabi gitu. Dalam konteks perjanjian lama di Timur Tengah kuno gitu. Nah, ini yang menarik buat saya. Jadi budaya itu sudah dihancurkan sedemikian oleh dosa, disesuaikan dengan keinginan dia gitu. Nah, itu yang menurut saya yang perlu kita pahami, yang memang berbeda konsep pemahaman dosa kita ketika melihat perkawinan dengan agama-agama yang berbeda. Karena itu dalam kekristenan, kita nggak usah ngomong, Pak, poligami. Iya. Iya kan? Perceraian pun dibenci oleh Tuhan gitu. Perceraian pun dibenci oleh Tuhan. Betul. Tadi disampaikan oleh Pak Enos. Jadi kita nggak usah ngomong poligami. Dan yang berbahaya sekarang ini adalah sorotan saya yang ketiga misalnya. Tentang masalah perceraian gitu. Menurut saya perceraian itu merupakan pintu masuk sebetulnya. Yang sering kali kita perhatikan di dalam kekristenan terjadi juga poligami. Alasannya itu kan seperti yang kita sudah tahu sama-sama. Seringkali dipakai adalah Matius pasal 19 ayatnya yang ke-15, lalu kemudian Matius pasal 5 ayat yang ke-32. Jadi perceraian itu seakan-akan ditafsir dalam ayat itu bisa diizinkan oleh Tuhan kecuali karena zina. Jadi kalau salah seorang di antara kedua belah pihak melakukan perzinahan, Pak, kira-kira begitu kan ditafsir, maka dia berhak untuk menceraikan gitu. Nah, pertanyaannya apakah memang begitu pengertian tafsir ayat itu? Ini kan juga yang dibahas oleh teman-teman kita yang muslim secara individu menyerang ke kita gitu loh. Yeah. Bahwa ternyata di dalam kekristenan juga mengizinkan ada perceraian. Sehingga ada satu tokoh publik yang begitu hebat di Indonesia ini juga menggunakan ayat itu kan. Menggunakan ayat itu untuk menceraikan istrinya. Nah, itu nanti saya mau sampaikan jadi topik lagi sendiri, Pak. Betul, Pak. Tapi paling tidak saya menyinggung temanya dari Pak Enos bahwa memang kekristenan tidak juga menyetujui perceraian memang. Apapun alasannya gitu loh, Pak. Sehingga dengan demikian saya mau simpulkan bahwa kekristenan melihat bahwa perkawinan itu sangat sakral karena merupakan sebuah komunal terkecil dari semua masyarakat yang diciptakan mula-mula oleh Tuhan dan setelah dia ciptakan itu dibarengi dengan pemberkatan. Karena itu di konteks aturan main kita itu kan, kadang-kadang yang terjadi adalah sudah ada accident dulu baru diberkati kan, Pak. Nah, mudah-mudahan kita memahami jangan dulu ada accident dan kemudian diberkati. Harusnya diberkati dulu kan, Pak, baru kemudian punya anak gitu ya. Karena kalau dilihat dari strukturnya adalah ketika diberkati, maka Tuhan ngomong apa? Beranak cuculah. Jadi jangan beranak cuculah dulu, kemudian diberkati gitu. Itu poligami jadi. Tapi diberkati dulu, baru kemudian beranak cuculah. Nah, saya pikir ini yang perlu kita luruskan karena memang ada perbedaan persepsi ketika kita melihat bahwa poligami itu bukan merupakan produk daripada Tuhan tapi merupakan produk dosa gitu. Dosa itu adalah keinginan manusia gitu. Dosa itu adalah kemauan manusia, bukan kehendaknya Tuhan. Jadi saya pikir ini yang memang perlu kita perlu kita pahami. Saya kira itu Pak Budi. Dan terakhir mungkin saya ke Pak Enos, Pak. Mau bertanya Pak Enos. Ini menarik, sebab ketika saya perhatikan konklusi dari Pak Enos, saya perlu ada dua pertanyaan yang perlu kita bahas sama-sama, Pak. Yang menarik buat saya adalah, ternyata setelah kemudian diadakan survei, maka banyak yang menolak poligami kan, Pak Enos? Bahkan kalau saya perhatikan di Indonesia ada kurang lebih 52,3%, Pak. Ya, betul. 52,3% ternyata mereka menolak tentang poligami. Bahkan tadi ada kurang lebih 65,5%, Pak. Itu para wanita kemudian setelah disurvei ternyata menolak poligami. Alasannya adalah cuma satu,
masalah kesehatan dia dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya sederhana Pak Enos, adalah kalau begitu Pak, tadi ada penolakan-penolakan dengan angka presentasi, tapi kenapa poligami itu masih terus terjadi gitu Pak? Itu kan yang menarik. Kenapa ada penolakan tapi poligami itu terjadi? Nah, pertanyaan saya adalah paham teologinya yang salah gitu Pak, lebih kuat, atau memang karena paham teologi Islamnya yang kuat Pak? Karena itu sampai sejauh di mana sih Pak pemahaman orang tentang kata adil yang sering kali dipakai ayat itu Pak? Kata adil kan, supaya adil gitu. Adil dalam ukuran mana gitu. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Ya. Pak Budi, saya langsung jawab atau bagaimana Pak Budi? Langsung aja, silakan Pak Enos, silakan. Ya, setuju Pak. Artinya bahwa memang terlepas saya bilang bahwa kita tidak masuk ke ranah keyakinan mereka, tapi memang itulah data bahwa kalau kita bicara poligami, maka kita kan bicara mengenai subjeknya kan si wanita tersebut, para wanita. Nggak bisa kita katakan bahwa poligami itu menurut kita pria, ya kalau tadi kan menurut survei juga para pria lebih suka poligami. Tapi ternyata dari survei juga menyatakan bahwa wanita 63,sekian% tidak setuju poligami. Dan sekarang ya kita dengar suara mereka gitu. Jangan diabaikan hanya gara-gara istilahnya pendapat, apalagi pendapat-pendapat yang hoax. Itu bagi saya menyedihkan. Kasar kata saya mau sampaikan kepada para remaja putri atau para wanita, kalau Anda mau poligami karena memang keyakinan, monggo silakan. Tapi jangan poligami gara-gara sesuatu yang hoax. Dibilang bahwa wanita sekarang lebih banyak, lalu enggak kok, mau bagaimana? 70% pria tadi kayak tadi ya di Qatar dan sebagainya itu lebih banyak prianya 70%, 60%, 70%. Pertanyaannya kan sederhana. Selama ini poligami dengan siapa? Apakah di puncak sana mereka berkomunitas itu adalah salah satu karena di negara mereka memang sedikit wanita. Saya tidak bilang itu, tapi paling sedikit saya mau katakan bahwa ada kemungkinan seperti itu. Karena memang tinggi sekali prianya di sana. Nah itu. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Kopi, bahwa bagaimana? Nah begini, secara saya, kalau kita melihat memang di dalam Al-Quran, Allah juga memang menyatakan seperti itu. Muhammad kemudian melakukannya, dan para sahabat juga meneruskannya. Tapi saya melihat dari sisi pandangan atau hasil daripada Pew Research, dikatakan bahwa tadi sudah saya sebutkan juga di datanya situ, bahwa Pew Research menyatakan bahwa kebanyakan di negara-negara yang menerapkan hukum syariah, poligami diterima. Tapi di negara-negara yang tidak menerima hukum syariah, maka poligami biasanya ditolak. Artinya apa? Memang menurut Pew Research ada hubungan erat antara penerimaan poligami dengan berlakunya hukum syariah. Karena itu saya katakan di titik ini saya tidak bisa untuk mengatakan salah dan benar karena itu menyangkut keyakinan. Tapi menurut data memang itu baik dari milenial, baik dari pria-pria juga, baik apalagi dari wanita, nolak itu. Terus kemudian dari data-data yang disampaikan juga menyatakan bahwa poligami bukan satu surga dari pernikahan. Karena kebanyakan dicatatkan di situ berdasarkan survei mereka mengatakan bahwa poligami adalah masalah moral. Moral yang salah. Itu fakta loh. Dari saya seperti itu Pak Budi. Baik Pak Enos, ya. kita Pak Budi, masih ada lagi yang... Pak Budi, saya tambah sebentar ke Pak Enos ya. Pak Enos, apakah gini Pak, kalau kita belajar dalam konteks perjanjian lama Pak, setelah kemudian manusia jatuh dalam dosa, lalu kemudian terbentuk sebuah budaya yang begitu hebat karena dosa, maka kita tahu sama-sama ada yang disebut dengan sistem patriarkal gitu ya. Ya. Sistem patriark itu kan menekankan bahwa memang laki-laki di atas segala-galanya dalam konteks sosial gitu. Sehingga perempuan selalu berada pada posisi atau stratifikasi sosial nomor 2 gitu. Nah, saya mungkin melihat bahwa jangan-jangan Pak, orang yang melakukan poligami ini bukan karena alasan teologis, tapi karena memang budaya Timur Tengah kuno yang dari dulu
menerapkan sistem patriarkal itu kemudian ternyata begitu hebat, begitu kuat mempengaruhi para laki-laki, dan kemudian jangan-jangan Pak, karena sistem patriarkal itu menggunakan ayat itu gitu. Teks itu sebagai sebuah alasan untuk melakukan poligami. Jadi bukan lagi pada sebuah keyakinan, tapi jangan-jangan pada budaya patriarkal itu kan Pak. Karena kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru misalnya, budaya Romawi dengan Yunani terhadap patriarkal itu kan cukup kuat. Makanya tadi Pak Didit jelaskan tentang Efesus pasal 5 ya. Hai suami, kasihilah istrimu. Lalu kemudian muncul lagi di teks-teks lain. Memang latar belakang ketika Paulus menyuruh sedemikian itu karena memang perempuan pada waktu itu berada pada strata atau tingkat sosial nomor 2 gitu. Jadi orang Romawi, orang Yunani ketika melihat seorang perempuan itu memang dia hanya melihat sebagai semacam sebuah budak seks gitu. Jadi di pandangan dia hampir sama dengan psikolog Sigmund Freud berkata kan Pak. Segala sesuatu yang kita lihat itu yang terjadi hanya insting negatif kita kan. Bahwa segala sesuatu didorong karena daya seksual gitu. Jadi ketika dilihat perempuan itu, orang Romawi dan Yunani melihat dia hanya merupakan sebuah apa? Sebuah pemuasan seksual. Nah, itu yang membuat para wanita ternyata dalam konteks Efesus itu selalu berontak kepada suaminya gitu. Karena dia memang tidak pernah dihargai. Nah, karena itu saya berkata tadi bahwa ini menarik. Ketika dosa menguasai manusia dan budaya, maka Tuhan Yesus datang untuk memulihkan itu sebetulnya. Karena itu disuruh bahwa hai suami kasihilah istrimu. Jadi di situ sebenarnya penolakan adalah pada suami yang dipulihkan oleh Tuhan, yang sebetulnya yang Tuhan mau adalah cara berpikir dia itu mengalami perubahan tentang keluarga gitu. Jadi ditekankan pada suami mengasihi istri karena memang istri tidak pernah dihargai gitu kira-kira Pak. Karena itu istri selalu memberontak. Karena itu ada seruan lagi, hai istri hormatilah suamimu. Karena memang istri tidak menghormati. Itulah konteks budaya Romawi dan Yunani gitu loh. Nah saya pikir jangan-jangan Pak Enos, ini kan cuma juga ini ya, jangan-jangan Pak cuma karena masalah budaya patriarkal gitu. Kemudian memperkuat secara teologis tentang teks itu gitu loh Pak. Hanya kemudian memuaskan hawa nafsu. Oke. Thank you Pak. Baik. Thank you Pak Enos. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kopi. Memang nanti kita akan perdalam lagi dengan tema-tema khusus yang menarik lainnya di IKIM setiap hari Rabu. Kita kasih kesempatan ada beberapa penanya lagi. Silakan Pak Apologet. Setelah Pak Apologet, Pak Tony. Setelah Pak Tony tadi ada Pak Riki kalau nggak salah ya. Apa sudah turunkan? Pak Samuel Pak. Kemudian ya Pak Samuel deh. Tadi ada Pak Riki, mungkin udah nggak angkat tangan lagi ya. Boleh. Okay. Pak Apologet, silakan. Setelah itu Pak Tony dan Pak Samuel. Silakan Suara Pak. saya jelas ya. Suara Jelas. Saya analisa dari Islam ya. Jadi kalau urusan poligami, urusan istri ini kan tidak pernah terlepas dari masalah seks ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Muhammad ya, hasrat seksnya itu memang besar. Tetapi pada waktu dia masih jadi suaminya Khadijah, karena dia hanya pegawai, ekonominya tergantung kepada istrinya, hasrat seks itu tertahan ya. Tertahan begitu lama. Tapi begitu Khadijah sudah meninggal, ya, sehingga dia sudah bebas. Nah, dari situ kita bisa melihat Al-Quran itu, kalau kita lihat 70% sebetulnya kan dia hanya mengutip apa yang sudah ada di Taurat, Zabur, ya, dan juga Injil, versi yang tidak sama dengan kekristenan. Tetapi semua tambahan-tambahan ayat, ya, selain daripada Injil itu, adalah keinginan-keinginan yang menguasai Muhammad, satu soal harta, satu soal wanita. Sehingga hasrat seks ini membuat banyak ayat-ayat Al-Quran yang keluar, yang ditambahkan hanya untuk kepentingan dia pribadi. Jadi makanya tidak heran ya kalau memang ikatan perkawinan itu sangat longgar di dalam Islam. Malah bukan saja di dunia ini saja, ya, tetapi urusan seks itu juga sampai di surga, malah lebih hebat yang di surga lagi daripada di dunia, ya. Jadi tidak usah heran kalau dengan background ya, pikirannya dipenuhi dengan seks begini, dia mengajarkan poligami, tidak mungkin di satu istri. Itu satu ya. Kedua ya, pertama dia bilang hanya bisa dibatasi oleh 4. Nah, katakanlah seorang Arab itu punya istri 4 di Arab sana, dia lagi dinas ke Indonesia.
kawin siri sana sini, kawin kontrak sana sini, itu jadi berapa istrinya gitu. Ya. Jadi sangat longgar ikatan-ikatan itu semua ya. Jadi perempuan ini kadang-kadang mereka mau poligami, pertama tentu dia fanatik terhadap agama. Kalau dia fanatik, dia dibutakan oleh agamanya, ya oke, dia mau aja dipoligami. Tapi alasan kedua mungkin alasan ekonomi ya, karena kesulitan hidup seperti siapa yang di Jawa Tengah itu istrinya ada 24 itu ya, semua rata-rata kan mereka dia tuh orang kaya dan istri-istrinya tuh orang yang relatif miskin ya. Jadi kadang-kadang masalah ekonomi. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan ya, poligami itu nggak mungkin hilang karena memang background nabinya itu begitu. Panutan mereka nabi itu sejarahnya itu tidak pernah lepas, satu dari perang, satu dari seks. Nah, itu aja komentar saya sih. Kalau di Kristen ini jelas di dalam kitab di Timotius kan, penilik sama diaken itu harus satu istri. Itu sudah jelas ditegaskan satu istri. Jadi kita juga harus meniru diaken itu satu istri saja, tidak boleh lebih. Itu aja komentar Pak. Baik, terima kasih Pak Apologet. Memang kalau di kekristenan pemuka agama pasti harus beristri satu, tidak boleh poligami. Baik, silakan dilanjut Pak Tony Ardi, singkat jelas padat Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Yang saya mau tanya, saya ikuti dari tadi, dari awal saya sudah ikuti dari Pak Didi, baca ayat-ayat kitab suci tadi dari kitab Kejadian, dan dikasih penjelasan juga oleh Pak Enos tadi bahwa poligami itu adalah masalah moral dan dosa Pak ya. Ya. Nah, kalau kita mau melihat dari sejarah, dari sejak seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi tadi, bahwa dari sebelum Abraham pun sudah ada yang poligami. Dan datang pada Abraham yang kita kenal sebagai bapak segala bangsa. Nah, di saat yang saya mau tanya, apa di saat dia menghampiri hamba perempuannya si Hagar itu, apa itu dinyatakan dosa, Pak? Pertanyaannya ditujukan ke siapa Pak Tony? Pak Enos atau Pak Didit? Boleh Pak Enos jawab, boleh Pak Didi jawab. Baik, oke. Yang saya tanya itu, apakah Bapak Abraham itu waktu menghampiri Hagar itu apa sudah termasuk dosa? Nah, yang jadi aneh bagi saya, dari Abraham lah muncullah yang kita kenal adalah Bapak segala bangsa. Baik, terima kasih. Mungkin saya persilakan Pak Didit bisa bantu untuk menjawab pertanyaan Pak Tony. Silakan Pak Didit. Oke, shalom. Aduh, mohon maaf jaringan saya putus nyambung. Jadi dari tadi saya keluar masuk terus ini. Jadi mohon maaf kalau saya tidak menangkap pertanyaan Bapak dengan baik ya. Jadi apa yang dilakukan Abraham itu dosa atau enggak ya ketika dia menghampiri Hagar gitu ya? Hagar. Ya. Ya. Menurut saya yang pertama apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dia menghampiri Hagar, dosa yang paling besar adalah ketika dia juga tidak percaya kepada Tuhan akan janjinya. Jadi sehingga dia lebih percaya kepada istrinya daripada kepada Tuhannya. Padahal dia begitu dekat dengan Tuhan. Tapi kenapa justru dia kok memilih untuk taat kepada istrinya dalam hal ini? Kedua, ya kalau kita melihat di dalam kejadian tadi di apa yang sudah saya jelaskan, dia sudah melanggar apa yang Tuhan mau dilakukan sebagai keluarga yang sudah diberkati tadi itu hanya ada satu laki-laki dan satu istri gitu. Jadi di situ Abraham sudah gagal untuk melakukan mandat Tuhan yang ini tadi. Jadi sudah jelas lah ya apa yang dilakukan oleh Abraham melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam pernikahan sejak mulanya. Ya. Yang kedua, jika dia juga yang ketiga, dia juga gagal untuk setia kepada istri pertamanya, istri di masa mudanya, yaitu Sarah. Jadi kegagalan itu tadi saya sudah sebutkan bahwa tadi itu poligami adalah produk dari dosa manusia, bukan produk dari Allah. Jadi karena keberdosaan Abraham tadi itu,
itu yang membuat dia berpoligami. Jadi ia berdosa apa yang dilakukan oleh Abraham. Memang Tuhan tidak memberikan perintah secara khusus di dalam perjanjian lama untuk berpoligami, tapi juga Allah tidak secara khusus melarang untuk tidak berpoligami. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat di dalam kejadian tadi itu, bahwa pada mulanya Allah hanya menginginkan monogami saja di dalam pernikahan. Jadi seperti itu, Pak. Mungkin Pak Enos dan teman-teman yang lain bisa saya tambahkan sedikit. Silakan Pak Jenderal. Ya, akibat ketidaktaatannya Abraham, keraguannya dan menyetujui istrinya, akibatnya sampai sekarang loh. Ya, ini ada perdebatan, tetapi ya kenapa kok kelakuan keturunan Ismail dan lain sebagainya akhirnya ya seperti ini akibatnya, ketidaktaatan. Dan itu membuktikan bahwa poligami itu bukan produk Tuhan tapi produk dosa. Nah, itu pandangan Kristen ya. Yang lain yang poligami jangan tersinggung. Ini pandangan kita kok. Ya, sudut pandang kami begini, pandangan Anda ini adalah ibadah. Ya silakan. Tapi sudut pandang kami begini dan kami tidak menyerang Anda. Bagi orang Kristen poligami itu dosa. Kalau yang lain poligami ya sudah, itu kan konsep Anda. Akibatnya sampai sekarang. So itu dia melahirkan dari Ismail dan lain sebagainya, dan kelakuannya seperti keledai liar dan benar kayak keledai liar kan gitu. Ya, nah kita nggak usah ributkan lagi ya, saudara-saudara yang muslim, nggak usar ributkan. Kristen juga nggak usah gontok-gontokan. Loh, siapa yang dikorbankan oleh Abraham, Ismail atau Ishak? Jawabannya apa? Bukan dua-duanya. Yang dikorbankan itu domba. Nggak ada yang disembelih di antara mereka. Udah selesai. Tuhan berkati, Pak. Saya bicara tentang dampaknya ketidaktaatan itu. Ya. Bahkan ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi ini pertanyaan dari Pak Tony ini menarik. Jadi begini Pak Tony, dari tadi Pak Didi juga sudah menjelaskan sangat luar biasa sekali. Jadi Alkitab kita ini adalah Alkitab yang ada di atas sejarah, tapi juga ada dalam jejak sejarah. Alkitab bukan kitab yang ngawang-ngawang. Nah, maksudnya apa dalam hubungan ini? Maksudnya begini, Pak. Di dalam Alkitab ada banyak ditulis hukum-hukum sivil atau civil law. Civil law dalam Alkitab itulah mengatur kehidupan-kehidupan yang terjadi saat itu. Nah, maksudnya apa? Tadi Pak Didi sudah menjelaskan bahwa awalnya memang dari sononya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa dan ini enggak, Adam dan Hawa. Artinya memang itu prinsip monogami, suka tidak suka begitu. Gitu. Nah, kemudian di dalam jejak Alkitab disebutkan bahwa poligami itu terdeteksi mulai ketika zaman Lameh. Lameh itu adalah anak daripada Kain yang diusir oleh Adam. Dan kemudian muncullah dia beristri dua. Selebihnya seterusnya turun makin banyak. Tadi Pak Didi juga sudah jelaskan mengenai hal itu. Apa maksudnya di sini? Sudah jadi budaya, Pak, saat itu. Jadi kalau Bapak berkata Adam berdosa enggak ketika dia Abraham berdosa enggak? Dari sisi Tuhan ya berdosa, karena awalnya dia tidak pernah menciptakan Adam dan titik. Dia hanya menciptakan Adam dan Hawa menjadi satu keluarga. Jadi kalau dari sisi Tuhan pasti berdosa. Tapi di saat itu juga sudah terjadi budaya. Budaya apa? Poligami. Dan ayahnya si Abraham juga adalah penyembah berhala. Jadi tidak heran pola pikirnya adalah pola pikir daripada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan dengan yang Tuhan nyatakan awal. Nah, ketika ada hal begini, maka kemudian muncullah namanya civil law. Civil law itu adalah hukum yang mengatur kehidupan saat itu. Itu sebabnya kita mengenal ada 10 perintah, ada 613 mitzvot. 10 perintah Tuhan, 4 yang terakhir itu bicara mengenai yang kita biasa sebut sekarang ada golden rules, aturan umum, jangan membunuh, jangan berzina, mau dia orang beragama, mau dia ateis, mau dia apa, itu melekat di hati kita. Hukum yang ke-6 sampai ke-10. Hukum yang pertama sampai ke-5 sampai yang ke-6 itu bicara mengenai hubungan kita pribadi dengan Tuhan.
keyakinan kita bahwa Tuhan itu Esa. Hukum ini tidak pernah berubah. Sampai kapanpun kita tanya ke orang ateis, dia sudah tahu bahwa membunuh itu salah. Tapi 613 mitzvot berubah. Tanya kepada orang Yahudi, apakah mereka masih gorok orang sekarang? Ya tidak. Dibunuh sama polisi kalau sekarang orang Yahudi menerapkan mitzvot 613 mitzvot sesuai dengan apa yang tercantum di situ. Kenapa? Karena itu civil law. Ketika kemudian bangsa Israel dijajah oleh Romawi, maka yang diberlakukan adalah civil law-nya Romawi. Artinya apa? Dalam konteks poligami juga, maka diaturlah civil law mengenai poligami. Bukan karena Tuhan menyetujui poligami, tapi karena itu harus diatur, kalau tidak diatur kacau. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa Alkitab kita itu di atas sejarah, tapi dia ada dalam jejak sejarah juga. Kira-kira seperti itu, Pak, sehingga akhirnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya memang Tuhan jelas menolak dari sisi Tuhan, tapi dari sisi keberadaan budaya itu udah terjadi, maka harus dilakukan apa? Diatur dalam civil law. Kalau orang Yahudi mengenal namanya 613 mitzvot. Tanya orang Yahudi sekarang, apakah mereka masih melakukan 615 mitzvot itu dengan benar? Tidak juga. Kenapa? Karena mereka menyadari itu adalah civil law. Tapi 10 hukum tidak pernah berubah sampai kapanpun. Oke. Makasih, Pak. Oke. Baik, Pak Enos kiranya menjawab ya, Pak Tony ya. Silakan, ini yang resen ada Pak Samuel, tadi juga ada Pak Hari Halim. Kalau Pak Hari masih lanjut setelah Pak Samuel, silakan. Waktu kita sebenarnya masih 2 menit lagi. Nanti gimana Pak Jenderal, mau perpanjang atau tidak? Kami persilakan Pak Samuel. Kita selesaikan saja, yang resen kita selesaikan. Oke. Kelihatannya seru ini, jadi kasihan menggantung. Silakan. Oke, masih mungkin saya ini bukan pertanyaan tapi mau sharing ya. Oke, menambahkan boleh. Ya, jadi saya sangat setuju dengan kedua narasumber bahwa poligami bukanlah perintah Allah, tetapi merupakan produk kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, karena itu terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa, dan itu di luar dari pernikahan yang ideal yang Allah perintahkan di dalam Taman Eden. Nah, mungkin ada tambahan input buat kawan-kawan semua. Seringkali di dalam dialog Kristen Islam, seringkali rekan kita di seberang menuduh bahwa poligami adalah ajaran daripada Rasul Paulus, bukan ajaran daripada Yesus. Nah, itu perlu kita pelajari lebih dalam. Adakah perintah bahwa Yesus menghendaki atau menginginkan orang Kristen melakukan pernikahan monogami, ya? Nah, kalau kita buka di Injil Matius pasal 19 ayat 5 sampai dengan 6, di situ kita membaca ayat dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lalu Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pada ayat kelima, Yesus mengutip pernikahan ideal yang ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 24 sewaktu masih Adam dan Hawa masih di Taman Eden. Perhatikan kata kunci, yaitu sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Yesus tidak berkata sehingga ketiganya, sehingga keempatnya, sehingga kelimanya, tetapi apa yang disampaikannya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lalu ayat 19 ayat 6 ditegaskan kembali, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ya kan? Jadi Yesus tidak mengatakan mereka bukan lagi 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6. Tetapi mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Jadi inilah yang merupakan ajaran Yesus. Jadi monogami itu adalah merupakan perintah dan kehendak Yesus juga. Bukan ajaran dari Rasul Paulus. Kekeliruan berpikir, cacat berpikir dengan mengatakan bahwa poligami adalah ajaran Rasul Paulus, itu menyesatkan. Karena Rasul Paulus tentunya belajar juga dari Yesus gitu kan, kita tahu, dan belajar juga dengan rasul-rasul yang lain. Jadi mustahil ajaran Rasul Paulus berkontradiksi
dengan ajaran para rasul. Dan kalau kita melihat tadi saya ada kirim ajaran-ajaran Bapak Gereja kepada Pak Enos, ya. Itu Bapak-bapak gereja juga sepakat bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan monogami, bukan poligami, ya. Juga bukan monopoli, ya. Nah, itu ya. Jadi itu ya yang saya mau bagikan, bahwa standar pernikahan yang ideal di dalam kekristenan adalah monogami. Terlepas dari itu adalah kedagingan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mantap, Pak Samuel. Terima kasih untuk tambahannya. Pak Hari Halim, silakan. Pak Hari. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Juga menyinggung ini, Pak. Pak Enos tadi mengenai budaya. Ini kan budaya sudah dari zaman lama gitu loh. Tarik ke zaman modern sebenarnya membuat orang tanda tanya gitu loh. Kenapa untuk mereka yang sudah mengalami peradaban yang lebih tinggi ya sudah jadi tanda tanya gitu, mengapa ya peradaban lama ditarik-tarik ke zaman modern begitu. Mengingat kita harus bicara tentang kenyamanan pihak istri gitu kan. Jadi tadi juga ada alasan mengenai ekonomi kan, apakah bisa ekonomi itu tanpa harus dinikahi gitu kan Pak gitu loh. Jadi maksudnya apa enggak ini obsolete gitu Pak, ini kuno, obsolete, kuno, udah enggak laku lah gitu loh. Tapi di kekristenan sendiri kan dari Yesus sendiri kan sudah bicara ya sebenarnya memang harus satu istri gitu loh, bukan rame-rame gitu loh. Jadi gimana itu menghadapi masalah begini Pak? Silakan Pak Enos ditanggapi. Jadi memang begini Pak, kalau dari kita, dari Kristen kan memang jelas bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan poligami. Sekalipun memang banyak orang mengatakan, tapi juga tidak mengharamkan poligami gitu. Ya, persoalannya kita tidak ada ini sudut pandang membaca atau mengerti Alkitab Pak. Karena kalau kita memang memahami Alkitab bukan turun dari langit. Dia ada di dalam jejak sejarah walaupun dia juga ada di atas sejarah. Nah, dalam konteks begini maka kita melihat seperti tadi saya sebutkan bahwa di dalam Alkitab ada yang berhubungan dengan civil law, walaupun dalam Alkitab juga sama-sama disebut sebagai Torah. Tapi ada perbedaan Torah yang hukum 10 hukum dengan Torah yang 613 mitzvot. Yang 613 mitzvot juga kita sepakat bahwa banyak hal di dalam aturan-aturan itu sudah tidak bisa diterapkan di dalam dunia modern. Contoh dulu ketika dulu masanya itu Tuhan memerintahkan misalnya untuk menghukum orang gitu ya. Sekarang tidak bisa. Apakah Tuhan berubah? Tidak berubah karena itu dalam titik sebagai civil law atau hukum sivil. Dan hukum sipil itu bisa saja berubah. Nah, tapi kalau hukum 10 hukumnya itu tidak berubah. Siapapun orangnya beragama tidak beragama, tahu membunuh itu dosa. Tahu berzina itu dosa. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku akan menaruh hukumku di dalam hatimu. Ini bicara apa? Bicara mengenai golden rules. Dia bertuhan, tidak bertuhan, golden rules-nya tetap ada di hatinya. Nah, hukum pertama sampai dengan ke-6 itu bicara mengenai hubungan kita pribadi yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Jadi, dalam konteks gini kita bisa memahami, oh memang Alkitab kita ada di atas sejarah, tapi juga ada di dalam sejarah. Agak sedikit berbeda dengan Muslim. Karena memang di Muslim, Allah sendiri yang menyatakan itu. Boleh 2, 3, atau 4. Jadi agak susah kita untuk kemudian mengatakan bahwa itu civil law karena Tuhan yang menyatakan. Ini di luar keyakinan, bicara keyakinan ya, tapi dalam pemikiran bahwa kalau itu sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka otomatisnya dia berlaku kekal. Itu saja. Jadi prinsipnya adalah ketika itu dinyatakan oleh Tuhan, maka itu bukan bersifat parsial atau dalam kondisi tertentu.
itu harusnya bersifat kekal, atau Tuhan menyatakan begitu. Nah, memang ada sedikit perbedaan di situ, Pak. Jadi menurut saya ini merupakan ranah di mana Muslim harus menjawab hal tersebut, karena bukan wewenang saya untuk menjawabnya, tapi sebagai orang luar saya melihat perbedaannya ada di situ, di titik itu. Kalau di kita memang Tuhan tidak pernah menceritakan mengenai apa mengharuskan atau menganjurkan atau bahkan memerintahkan poligami, tidak ada. Bahkan, nah ini mungkin menjawab Pak Hari tadi, bahkan kalau kita perhatikan saya mau katakan begini, perbedaan antara biografi dengan cerita dongeng itu agak berbeda jauh. Biografi menceritakan apa adanya mengenai orang-orang tersebut, cerita dongeng nggak perlu. Cerita dongeng ya terima saja seperti itu, tanpa harus pembuktian, tanpa harus kita membicarakan mengenai benar apa tidaknya. Tapi biografi mencatat itu, contohnya apa? Contohnya di dalam, misalnya tadi kita ada disinggung mengenai Salomo. Salomo mempunyai istri banyak, tapi coba kita perhatikan 1 Raja-Raja 11 ayat 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dikatakan begini, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Alkitab mencatat benar, jelas bahwa istri-istrinya dia itu yang membuat akhirnya Salomo jauh dari Tuhan. Dinyatakan seperti itu, apa adanya. Abraham mengambil keputusan mengambil Hagar, problem tadi Pak Heri sudah menyatakan, problem sampai turunan-turunannya. Daud berantem gara-gara itu. Jadi pertanyaan tadi Pak Heri sangat baik sekali. Prinsip adil di mana? Kalau dalam Alkitab, berkat dan kutuk itu keturunan pertama, kedua, sampai ketiga, dan keempat bahkan. Itu prinsipnya. Saya kurang tahu di Muslim. Tapi kalau bicara adil, itu harus sampai keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka harusnya bicara adil sampai kepada cucu. Adil nggak buat cucu. 5 orang istri punya masing-masing 3 orang anak, kemudian masing-masing 3 orang anak mempunyai 3 orang anak lagi. Adil nggak buat mereka? Bagaimana kalau hanya bicaranya mengenai masalah harta? Kalau rugi, kalau bangkrut orang tersebut, anak-anaknya bagaimana? Adil nggak buat anak-anaknya? Kalau di Alkitab jelas, berkat dan kutuk, itu sampai keturunan ketiga dan keempat. Itu standarnya. Nah, untuk yang Muslim saya kurang tahu. Jadi pengertian adilnya di sana, saya nggak ngerti itu, mereka yang harus menjawab. Apakah hanya bicara harta? Ataukah hanya bicara pada istri pertama? Bagaimana anaknya? Bagaimana cucunya? Nggak tahu. Kira-kira seperti itu, Pak. Saya balikan ke Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Enos untuk penjelasannya. Sebelum closing oleh Pak Jenderal, saya mungkin mau menyampaikan sesuatu. Jadi setelah pembahasan malam saat ini, pembahasan kita, jadi diharapkan umat Kristiani sudah tidak ragu lagi mengenai poligami, bahwa tidak boleh, kita tidak boleh poligami. Di dalam iman Kristiani tidak boleh ada poligami. Jadi wanita-wanita Kristiani aman. Berbahagialah Anda memiliki iman Kristiani. Allah pencipta kita menciptakan keluarga satu suami satu istri. Istri diciptakan dari tulang rusuk, sejajar, setara, bukan dari tulang kaki. Jadi kami cuma bisa prihatin kepada wanita-wanita yang di Muslim atau di agama lain. Kami tidak bisa mengomentari keyakinan Anda, kami cuma bisa menyampaikan kekhawatiran. Tetapi di dalam iman Kristen, jelas harus monogami. Silakan Pak Heri untuk diberikan closing statement. Oke, baik. Tuhan berkati. Ini suatu pembahasan yang luar biasa. Sebentar, saya harus nutup sesuatu. Ya, sorry. Ya, ini dia. Kesimpulan saya adalah dari pertemuan yang sangat menarik ini sudah saya siapkan sementara penyampaian materi tadi ya. Saya langsung ketik. Jadi begini. Kesimpulan poligami dari sudut pandang Kristen ya. Jadi sudut pandang, kalau bicara sudut pandang itu ya harus dihargai. Ini kan tidak bicara kamu harus percaya dengan sudut pandang saya gitu. Ini adalah pandangan kami. Kesimpulan poligami adalah satu, poligami tidak manusiawi. Semua alasan
yang menyetujui poligami. Jika dianalisa baik-baik data dan fakta, ini kami bicara data dan fakta, nanti ada di deskripsi juga ya data, apakah benar kalau Tuhan mengatakan wanita lebih banyak, bahkan dikonfirm dengan Zakir Naik wanita lebih banyak, tetapi data zaman now bagaimana? Ini perkataan Tuhan kan harusnya kekal selamanya. Jika dianalisa dengan baik-baik selalu berakar dari pembenaran terhadap ego, bahasa Yunannya ego, aku, keakuan. Ya. Kemudian yang kedua, ujung akar dari poligami bukan kebenaran, tetapi pembenaran pada pencarian alternatif terhadap nafsu seks yang tidak mampu dikendalikan. Itu sih. Kemudian 3, dogma dan keyakinan agama yang dia percayai adalah alasan terkuat untuk setuju atau tidak terhadap poligami. Jadi tergantung iman yang dianut, kepercayaan yang dianut, ya. 4, kebenaran ilahi harusnya seimbang antara kekudusan ilahi dan kemanusiaan sejati. Ini kurang ada dannya ya. Kebenaran ilahi harusnya seimbang antara kekudusan ilahi dan kemanusiaan sejati. Nah, yang ketiga ini ya, dogma dan keyakinan terhadap agama adalah alasan terkuat untuk setuju atau tidak terhadap poligami. Saya kasih contoh konkret. Di dalam Islam. Kenapa poligami? Ini saya tidak menafsirkan. Ini adalah kata para ustadz sendiri. Nah, ini di channel IKIM yang membahas tentang mengupas jawaban tuduhan pesta seks di surga Islam. Perempuan Kristen dijamin batal mu'alaf. Saudara-saudara yang Muslim, terutama para penghujat. Saya banyak dihujat-hujat di ini. Kenapa? Jangan biasakan baca judul, belum nonton, baru 1 menit sudah ngomong kebanyakan. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Itu kata Amsal. Ya. Ini bukan serangan saya terhadap Islam, tidak. Tetapi saya menemukan kebenaran di dalam Islam. Surganya tuh begini. Dan saya memang kutip banyak ustadz-ustadz yang mengatakan begini, 72 bidadari, 2 istri, memecahkan perawan istri-istri dan seterusnya, dan poligami itu wajib hukumnya. Itu bukan kata saya. Dan di-compare dengan kata Mbah Google, ya, cek saja kesibukan di surga. Itu sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, itu 620.000 pembahasan, kemudian 2 minggu kemudian 800 sekian ribu pembahasan. Sekarang saya nggak tahu, belum saya cek. Semuanya intinya sama, dan di situ juga ada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan bagaimana surganya mereka. Jadi, surganya mereka begini. Jadi, saudara jangan kebakaran jenggot, jangan marah kalau kami tahu, surganya Islam tuh begini. Mestinya malah bangga, surga kami begini gitu loh. Ya, jangan malah marah gitu. Tetapi kami juga menjelaskan kalau surga kami seperti ini. Oke, kembali ke poligami. Keyakinan terhadap agamanya inilah yang membuat setuju atau tidak setuju. Contoh konkret ini. Semoga dengar. Tidak ada lagi urusan seperti di dunia, kita terbawa ego. Maaf, kedengaran ya Pak? Kedengaran Pak. Oke, maaf, saya tadi ragu-ragu. Sorry. Ya. Perasaan tidak ada. Memang di surga poligami. Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di antara penduduk surga 70 istrinya jemaah. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Oke. Nah, bukan saya mengatakan. Jadi keyakinan terhadap agama, perintah-perintah agama, pemimpin-pemimpinnya itu yang membuat setuju atau tidak terhadap poligami. Ya, Anda jangan marah, bukan saya ngomong loh. Ya, jangan jadi pentol korek ya. Penutup dari saya lanjutkan Pak ya. Jadi menarik sekali. Kelihatan ya? Kelihatan Pak?
Presentasi saya. Oke. Soalnya kadang-kadang. Ya. Penutup dari saya, sudut pandang Kristen terhadap poligami. Sudut pandang Kristen dari poligami. Dan Anda yang menyetujui poligami, Anda harus ingat, oh kalau Kristen itu begitu, udah selesai. Ya jangan mana yang baik, ya kami akan merasa baik. Anda merasa baik, ya silakan. Sudut pandang Kristen terhadap poligami. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para penganut poligami. Di sudut pandang Kristen, poligami bukan produk dan bukan perintah Tuhan, tapi produk dosa. Dan jangan lupa, kemanusiawian dan angsa. Anda yang mau poligami, apapun alasannya, bagi kami tidak manusiawi. Dan perempuan-perempuan faktanya penolak, padahal agamanya adalah menganjurkan, bahkan seolah-olah ada perintah poligami itu ibadah, tapi malah umatnya sendiri menolak. Persentasi banyak. Dan juga saya tidak yakin seadil-adilnya ini bicara soal seperti ini, aduh saya nggak ngerti lah. Sulit itu. Ya. Dan itu jangan dipaksakan, tapi ya sudah, itu pandangan Anda. Kemanusiawiannya. Terus yang kedua, jangan kalah dengan angsa. Angsa itu monogami loh. Dan ikon kesetiaan itu pada angsa, monogami. Merpati juga Pak Heri. Merpati, so itu menjadi lambang Roh Kudus, ya. Jadi Anda yang di Jawa di sana kan ada merpati goreng, itu bukan makan Roh Kudus, tenang aja, itu hanya lambang. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya kembalikan ke Bapak. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Pak Enos Justin dan juga Pak Didit. Juga Bapak Ibu sekalian, kalau pembahasan malam hari ini Anda mendapat berkat, maka bagikan video ini kepada sebanyak-banyaknya orang, supaya semakin banyak orang yang mendapat berkat. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Shalom.